Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-hadi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'd. Para pemirsa, saudara-saudara saya dimanapun berada, khususnya santri SMA, hari ini alhamdulillah kita bisa diberikan Allah kesempatan memasuki hari ke-19 Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Saya bersama-sama mengajak pada sore hari ini untuk menajamkan kembali peramalan kita di bulan Ramadan. Bertepatan hari ini kemarin kita bersama-sama memperingati bulan turunnya Al-Quran atau yang biasa kita peringati dengan Nuzul Quran. Maka melalui perjumpaan maya ini saya mengajak saya, keluarga dan jenengan semuanya untuk memperingati Quran dengan metode tadarus takhasus. Artinya mungkin di antara kita sudah ada yang khatam dalam tadarusan. Nah, kita kemudian pertajam kembali tadarusan ini melalui tema-tema khusus yang kita jadikan perenungan dan pelajaran. Para pemirsa, ada dua cerita di dalam Al-Quran yang setidaknya bisa kita jadikan pelajaran bersama keluarga dan komunitas muslim kita. Yang pertama adalah tentang kisah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, di mana beliau berdakwah sendirian dan kemudian diceritakan beliau mendapatkan ujian, yakni dikirim ke sebuah wilayah bernama Ninawa. Dan dalam cerita itu Nabi Yunus belum mendapatkan umat, dan kemudian karena kurang sabar dalam menggembala umatnya, beliau pergi meninggalkan umatnya padahal belum ada instruksi dari Allah. Diceritakan kemudian, populer sudah kita dengar bahwa Nabi Yunus atas instruksi sendiri ini, atas inisiatif pribadi, beliau diberikan teguran oleh Allah dengan cara dilemparkan ke lautan dan ditelan oleh ikan. Hanya beliau disebut Dhunnun atau orang yang pernah memasuki perutnya ikan nun. Dari pelajaran ini para mustami, kita bisa tadarus atau memberi inspirasi bahwa dalam menggembala umat atau keluarga dalam skala kecil kita perlu bersabar benar. Jadi belajar dari kisah Nabi Yunus, tadarus takhasus sore hari ini adalah mengajak kepada kebenaran itu perlu kesabaran selain metode-metode yang kita gunakan. Maka di dalam Al-Quran kita banyak dimotivasi mengajak kepada keluarga sebagai prioritas pertama itu adalah dengan kesabaran. Contoh saja dalam hal mengajak sholat, perintahnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Jadi perintahkanlah keluargamu sholat dan bersabarlah kamu dalam mengajaknya. Biasanya keluarga, bapak terutama, mengajak anak sudah, tapi kadang kurang sabar dalam mengajaknya sehingga muncul rasa putus asa dan kemudian tidak mengajak. Ini penting untuk kita jadikan renungan bahwasanya Ramadan ini adalah bulan-bulan penuh kesempatan baik, dan di antara ujian kita adalah ujian kesabaran. Belajar dari kisah Nabi Yunus dalam metode tadarus takhasus sore ini adalah mengajak kepada kesabaran, mengajak kepada kebenaran. Itu butuh ekstra daya selain memang bimbingan langsung arahan dari Allah SWT. Para pemirsa semuanya, kisah kedua di dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan perenungan adalah kisah tentang pengembaraan keilmuan Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Nabi Khidir, dimana saat itu ceritakan dan biasa kita jadikan tadarusan ngaji setiap Jumat pagi. Nabi Musa yang berjuluk Kalamullah diperintahkan oleh Allah untuk berguru ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalatu wassalam yang domainnya biasa berada di air. Dari tradisi ini, dari keilmuan dan pengembaraan ini, kita diajarkan supaya sabar dalam mencari ilmu. Ujian terberat seorang muslim dan beriman adalah mencari ilmu. Biasanya kalau kita sudah merasa punya banyak pengetahuan, keterampilan, keilmuan, pengalaman, lalu kita biasanya berhenti, malas, berat diajak ngaji. Padahal tradisi keilmuan kita belajar dari Rasulullah adalah utulubul ilma faridatan. Untuk pelajaran berilmu itu adalah dari bayi sampai mati. Tradisi Nabi mengajarkan kita long life learning, pembelajaran sepanjang hayat di kandung jasad.
dari peristiwa pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir kita bisa belajar bahwa mencari ilmu juga perlu kesabaran ekstra. Dua kisah yang mewakili tradisi para nabi dan perlu kita tiru sebagai seorang santri, sebagai keluarga Jemaah adalah sabar ketika mengajak kepada kebenaran dan itu atas instruksi arahan Tuhan, dan yang kedua adalah sabar ketika mencari ilmu. Para mustami, di antara upaya kita melalui pertemuan maya seperti ini adalah mudah-mudahan dicatat sebagai sabar dua itu, sabar mengajak dalam hal benar, sabar dalam mencari ilmu yang benar. Para mustami, hari ini kemarin kita semua muslim memperingati peristiwa turunnya Al-Quran. Bulan-bulan Al-Quran itu adalah Ramadan, di mana tanggal 17 para muslim di semua tempat memperingati nuzul Quran. Dan sore ini saya mengajak memperingatinya dengan cara khusus, yakni tadarus takasus, membaca kisah-kisah dalam sirah nabawiyah yang bersumberkan Al-Quran untuk kita jadikan renungan perubahan menuju kebaikan. Di sisa 11 hari Ramadan ini mudah-mudahan kita senantiasa diuji, senantiasa diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan, dan juga catatan kebaikan dalam hal berbuat benar, dalam hal mengajak sabar, dan terutama mengajak kepada ilmu-ilmu ketuhanan sekaligus untuk kita bersama mengamalkan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita Ramadan tahun ini Ramadan yang bermakna, Ramadan yang memiliki arti khusus untuk kita menjadi muslim yang sesungguhnya. Terima kasih. Salam sehat Ramadan, dan mudah-mudahan kita disampaikan pada derajat Idul Fitri. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.